Saksikan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku. Junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, memenuhi dharma bakti untuk Ibu Pertiwi di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Baik, terima kasih banyak. Yang selanjutnya kita akan mendapatkan sambutan dari Ketua Kelurahan LPDP UGM oleh Bapak Ahmad Juari. Kepada Bapak Ahmad Juari dipersilahkan. Cek. Oke, sepertinya, mohon maaf sebelumnya, sebelum kita menuju ke sambutan, alangkah baiknya kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Mas Faizul Munir. Kepada Mas Faizul Munir dipersilahkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar acara kita pada siang hari ini diberi kelancaran tanpa ada halangan suatu apapun. Izinkan saya memimpin doa dalam tata cara Islam, dan untuk yang lain dimohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami menyelenggarakan acara sosialisasi pencairan dana tesis dan disertasi. Kami memohon dengan ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk negara dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur,
Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib. Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin, amin, alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi bisa menambah keberkahan pada acara siang hari ini. Yang selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Lurah LPDP UGM kepada Mas Ahmad Juhari. Dipersilahkan. Apakah suaranya terdengar? Terdengar, Mas. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi dana tesis dan disertasi pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Juni selaku Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa, juga kepada Ibu Lestari Nugraini sebagai Kasubdit penyaluran dana beasiswa karena sudah hadir di acara sosialisasi dana tesis Kelurahan LPDP UGM pada siang hari ini. Saya mewakili tim yang lain juga berterima kasih dan mohon maaf. Baik, karena sepertinya jaringannya Mas Ahmad Juhari belum stabil, mungkin kita bisa lanjutkan dulu ke acara selanjutnya. Nanti akan dilanjutkan kembali dari Mas Ahmad, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa oleh Ibu Juni Dirmita Damanik. Kepada Ibu Juni, waktu dan layar dipersilahkan. Selamat siang, Ibu Juni. Selamat siang, Mbak Aziza. Selamat siang, teman-teman award LPDP. Selamat siang, Mas Ahmad Juhari, Lurah LPDP ya. Mungkin jaringannya sedang bermasalah ya, Mas ya. Baik. Terima kasih Mbak Azizah dan teman-teman dari LPDP. Pertama-tama kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena atas berkatnya kita bisa melakukan acara pada siang hari ini, yaitu sosialisasi terkait pengajuan biaya tesis dan disertasi atau biaya penelitian. Kemudian kami mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman di Universitas Gadjah Mada, baik kepada lurahnya maupun kepada panitia yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Karena memang pengajuan dana tesis dan disertasi ini merupakan salah satu PR bagi kami di LPDP.
Kalau saya lihat sih di sini ya, di UGM ada 3.000 lebih award di LPDP. Sekarang di sini ada 107, mungkin yang 107 ini atau bahkan nanti lebih ya yang akan ataupun ya akan melakukan penelitian dan akan mengajukan atas biaya penelitian tersebut gitu ya. Kenapa ini menjadi concern bagi kami? Karena yang pertama, dana penelitian ini merupakan salah satu yang diharapkan juga oleh teman-teman awardee untuk membantu dalam penyelesaian tugas akhir mereka. Yang kedua, pada kenyataannya memang ini menjadi PR juga bagi LPDP bahwa dana tesis ataupun dana disertasi atau dana penelitian yang disampaikan oleh LPDP ke teman-teman awardee ada yang dalam tanda kutip belum dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat di pedoman pencairan dana ataupun di Perdi nomor 4 tahun 2021, sebenarnya dari RAB yang disampaikan oleh teman-teman awardee, lalu kemudian ditelaah, dianalisis, dan dikaji oleh teman-teman di LPDP, lalu kemudian dananya disampaikan ke masing-masing awardee berdasarkan hasil kajian ataupun analisis teman-teman LPDP. Lalu kemudian teman-teman awardee melakukan belanja ataupun penggunaan dana tersebut. Nah, di masa akhir setelah tesis ataupun disertasi ataupun penelitiannya selesai, ada kewajiban awardee, dia harus mengembalikan dana yang sudah tidak digunakan lagi, yang lebih. Atau dia menyampaikan pertanggungjawaban atas dana yang sudah diberikan oleh LPDP. Pada kenyataannya memang dari tahun-tahun lalu ada beberapa yang tidak mengembalikan gitu. Jadi dengan adanya model sosialisasi seperti ini, kami sangat-sangat berterima kasih nih. Supaya apa? Supaya teman-teman juga paham bahwa ketika dana sudah digunakan, penelitian sudah dilakukan, ada satu kewajiban lagi yang harus dilakukan oleh teman-teman awardee, yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Nanti bagaimana dan apa syarat-syaratnya dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya, di sini kami ada bertiga, saya sebagai Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa, kemudian Mbak Heni sebagai Kepala Subdivisi Penyaluran Beasiswa, lalu kemudian Mbak Luki sebagai analis terkait dengan dana penelitian yang diajukan oleh teman-teman awardee. Nanti bagaimana detailnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara menghitungnya di LPDP, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Heni dan Mbak Luki. Ya, tapi satu harapan kami, satu harapan saya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika dana itu digunakan, mohon untuk tidak lupa atas satu kewajiban, yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kenapa? Karena memang dana yang disampaikan untuk teman-teman awardee untuk melakukan penelitian itu berasal dari APBN. Ketika kita berbicara tentang APBN, maka Rp1 pun yang keluar dari APBN itu harus digunakan dengan efisien, efektif, harus dibuktikan dengan data dukung yang sah gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman Mbak Heni dan Mbak Luki bisa kita pahami bersama. Kemudian bisa juga nanti mungkin update-update terakhir ya terkait dana penelitian ini, karena memang di LPDP sendiri sedang dikaji untuk memberikan bantuan dana penelitian dalam bentuk lamsam, sehingga teman-teman awardee tidak perlu
repot untuk ngumpulin dokumen bukti pengeluaran gitu. Nanti akan dijelaskan Mbak Heni. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Sekali lagi terima kasih atas inisiasi melakukan acara sosialisasi ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan yang terpenting adalah penelitiannya juga lancar sehingga studinya cepat selesai dan bisa mengabdi untuk bangsa. Itu yang bisa kami sampaikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Kami kembalikan ke Mbak MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Juni untuk pesan-pesannya. Nah, kemudian kita akan masuk ke acara inti. Baik, sebelum masuk ke acara inti, saya ingin cek semangatnya teman-teman dulu ya, karena udah siang hari. Semoga teman-teman tetap semangat dan antusias mengikuti acara sampai selesai. Oke, saya akan sapa dulu. Ketika nanti saya sapa selamat siang semuanya, jawabnya pagi, pagi, pagi. Gitu ya. Coba kita cek. Oke. Selamat siang semuanya. Pagi. Oke, luar biasa. Berarti masih semangat ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Kita akan masuk ke acara inti, yaitu acara sosialisasi pencairan dana tesis dan disertasi yang akan disampaikan oleh Ibu Lestari Nugraheni. Apakah Ibu Heni sudah hadir? Sudah. Oke. Ya, kepada Bu Heni. Sudah Mbak, panggil Mbak Heni aja juga boleh. Iya, Mbak Heni. Ya, pada Mbak Heni dipersilahkan. Oke, iya oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dari Kelurahan UGM ya. Salam kenal, saya Heni, Kasubdi Penyaluran Beasiswa di LPDP. Sebelumnya mungkin saya minta maaf ya kalau sepanjang ini nanti ada suara, ada tambahan-tambahan suara dari back sound. Oke, ya. Baik teman-teman, Mbak Luki ada ya di sini? Mbak Luki, ya oke, ya. Terima kasih Mbak Luki. Jadi ini saya dibantu Mbak Luki sore ini. Nanti juga Mbak Luki akan membantu saya, mendampingi saya untuk berdiskusi sama teman-teman semua apabila ada yang perlu ditanyakan atau perlu kita bahas lebih lanjut tentang ketentuan pencairan dana penelitian beasiswa LPDP ini. Oke. Sebelumnya terima kasih juga Mbak Aziza, Mbak MC atas kesempatannya. Bu Juni juga terima kasih. Ini sepertinya Bu Juni juga harus gabung di rapat lain karena berbarengan dengan soft launching salah satu program kolaborasi Kemendikbud dengan LPDP. Oke. Boleh saya mulai langsung aja ya, Mbak MC ya? Baik. Iya, ya. boleh Mbak. Iya, oke. Jadi untuk bantuan dana penelitian beasiswa LPDP ini memang LPDP, oke. Jadi dana penelitian tesis disertasi ini diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian tesis atau disertasi. Jadi ini nanti berlaku untuk teman-teman yang memang di tugas akhirnya harus membuat dan menyelesaikan tesis atau disertasi. Adapun untuk teman-teman yang mengambil full coursework biasanya ya tidak ada tesis, itu bisa diganti dengan magang atau jurnal atau yang lain tergantung dari prodinya masing-masing ya. Tapi kalau setahu saya di Indonesia sih selama ini so far masih harus ada tesis atau disertasi. Kemudian berapa kali dana ini diberikan kepada awardee? 1 kali aja secara FCOS selama masa studi sesuai dengan proposal dan RAB yang disetujui oleh LPDP. Jadi begini, karena dia memakai RAB, sebentar ya, sebentar. Oke, sorry ada yang harus ditegur. Ya, jadi karena dia memakai mekanisme RAB, FCOS, maka dana sebetulnya yang kami berikan adalah sesuai dengan yang dikeluarkan nantinya oleh teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus menyusun RAB rencana anggaran belanja pada saat pengajuan, nanti kemudian akan diverifikasi oleh tim di LPDP termasuk Pak Luki juga saya, dan nanti di-approve oleh Bu Jun juga. Nah, kemudian dari approval tersebut akan ada pencairan ke rekening teman-teman awardee semuanya, dan dana bisa digunakan untuk mendanai penelitian. Namun demikian, karena memang sifatnya ad cost, maka mekanisme pertanggungjawabannya nanti apa? Adanya LPJ di akhir yang harus disubmit ke LPDP ketika tesis atau disertasi sudah selesai. Ada lagi satu, pengambilan data di luar negara studi diizinkan dengan batas maksimal 12 bulan. Nah, ini
masih ini ya Mbak Luki ya, sekarang kami sedang melakukan pengkajian soal pengambilan data ini, durasi maksimal 12 bulan ini, apakah dimungkinkan untuk melebihi, karena kan kadang-kadang penelitian itu dinamikanya berbeda-beda ya, terutama untuk yang jangka panjang seperti disertasi itu memang bisa jadi atau bisa dimungkinkan memerlukan waktu lebih dari 12 bulan. Jadi begitu, namun sekarang untuk yang kita pakai peraturannya sekarang masih ada batasan waktu maksimal 12 bulan untuk mengambil data di luar negeri. Lanjut Mbak Luki. Ke belakang mungkin ya, ini balik ke depan lagi kita. Nah, oke. Oh, sebentar. Ya, ini ada biaya maksimal ya. Meskipun dia ad cost, namun kami membatasi untuk pagu ya, namanya pagu maksimal untuk dana penelitian ini. Jadi dia dibedakan dalam beberapa kategori. Ada kategori program studi, magister, lamanya program studi, ada magister, ada doktoral, ada dalam negeri, luar negeri, dan dibedakan juga menjadi lab dan non-lab gitu. Jadi begini, apabila teman-teman adalah mahasiswa magister yang penelitiannya dilakukan di lab dan berada di dalam negeri, maka pagu maksimal yang bisa diperoleh adalah 25 juta rupiah. Kemudian apabila di luar negeri 50 juta rupiah. Magister untuk non-lab 15 juta rupiah dan di luar negeri 30 juta rupiah. Itu yang lab ya. Kemudian untuk doktoral, apabila penelitiannya ada di lab di dalam negeri, maka maksimal 75 juta, apabila di luar negeri 150 juta, doktor non-lab di dalam negeri 60 juta, dan di luar negeri 120 juta. Next. Ini ada ada 4 komponen dan harus pilah-pilah gitu. Komponen yang pertama adalah bahan, material yang habis pakai, seperti ATK atau yang lainnya ya. ATK alat tulis, kemudian ada bahan kimia, pupuk, dan lain-lain. Ini biasanya untuk yang lab, dan kemudian ada konsumsi, dan ada souvenir. Nah, yang pertama saya mau sebutkan adalah souvenir di sini ya. Souvenir ini bentuknya apa? Bentuknya harus berupa barang atau benda yang harga maksimalnya ada Rp50.000, kemudian diberikan sejumlah kepada pihak-pihak yang berpartisipasi, sejumlah yang disebutkan dalam proposal ya. Misalnya ada 70 responden, maka ya dikalikan 70 gitu. Jangan misalnya respondennya 70 tapi souvenirnya membelanjakannya 100 buah seperti itu. Kemudian tidak boleh dalam bentuk dana atau uang atau voucher, itu tidak diperkenankan. Jadi kalau bisa berbentuk barang atau benda gitu. Misalkan katakanlah buku atau semacam kayak seminar kit seperti itu ya. Yang harganya maksimal 50.000 per orang. Kemudian untuk lab ini bahan habis pakai komponennya persentasenya ada 50%, jadi dia memang lebih banyak daripada kalau lab. Lab ini kenapa lebih banyak? Karena mereka akan memerlukan banyak bahan-bahan yang langsung habis pakai, sekali pakai, seperti bahan kimia itu yang disebutkan itu ya, atau alkohol, atau mungkin ada yang lain ya, komponen-komponen yang bisa dipakai di lab yang begitu dia pakai langsung habis dan tidak bersisa atau tidak bisa dipakai 2 kali seperti itu. Kemudian kalau non-lab dia lebih kecil 30%, karena biasanya dia memang ke ATK ya, dan konsumsi dan souvenir, tidak ada bahan kimia dan lain-lain, perangkat-perangkat yang memang hanya digunakan di dalam lab. Kemudian untuk penggandaan ini standar ya, penggandaan naskah, penggandaan instrumen, pembelian data itu boleh. Nah, pembelian data ini harus ada referensi harga, misalnya di BPS atau lainnya gitu, datanya di mana, nanti itu bisa dipakai sebagai referensi. Jadi biar pagunya jelas gitu ya. Untuk lab hanya 10%, karena biasanya mereka tidak terlalu banyak melakukan penggandaan dan lebih banyak menggunakan dana untuk eksperimen di lab. Kemudian honor uji dan sewa alat. Honor uji dan sewa alat terdiri dari honor uji material, validasi instrumen, proofreading, dan sewa alat. Sewa-sewa alat ini diperkenankan karena teman-teman tidak diperbolehkan untuk membeli alat, atau kalau kami menyebutnya adalah belanja modal, sesuatu yang dibeli kemudian bisa dipakai dalam jangka waktu panjang, seperti misalnya printer, televisi, proyektor, seperti itu ya. Kamera tidak boleh. Tapi kalau menyewa silahkan, itu pun akan kami lihat dulu ya apakah dia related dengan penelitiannya. Misalnya
menyewa alat perekam untuk wawancara duduk penelitian tentang sejarah gitu ya, dokumenter gitu. Itu biasanya bisa kami berikan. Tetapi misalnya menyewa kamera untuk penelitian apa ya yang nggak ada hubungannya dengan dokumentasi itu biasanya tidak bisa kami berikan seperti itu. Jadi nanti kami tetap akan analisis untuk RAB-nya. Kemudian ada yang nomor keempat yaitu lain-lain. Di sini adalah tempatnya untuk transportasi, akomodasi, software bisa kita cover. Kalau misalnya ada SPSS seperti itu kita tidak cover. Kemudian misalnya juga seperti langganan-langganan premium Zoom, Turnitin, Grammarly, seperti itu juga kami tidak bisa. Terus transportasi ini biasanya untuk perjalanan pokok saja, misalnya harus keluar kota nih dari Jakarta ke Yogyakarta gitu, harus naik pesawat, itu pesawatnya maka PP. Kemudian ekonomi atau kalau misalnya masih menggunakan memakai kereta disarankan memakai kereta. Untuk transport dalam kota, misalnya wirawiri dari penginapan ke kampus atau ke tempat penelitian itu transport dalam kota ya, itu tidak bisa diajukan. Kemudian akomodasi juga ini untuk akomodasi pokok, misalnya untuk selama stay di tempat penelitian di lapangan misalnya 3 bulan dikali katakanlah 500.000 ya untuk penginapan kos gitu. Itu masih bisa kita berikan, tetapi kalau misalnya menginapnya di hotel gitu semalam 500.000 selama misalnya sebulan gitu jelas tidak bisa. Dan untuk lain-lain ini memang di yang penelitian di lab lebih rendah ya 10% ketimbang penelitian non lab, karena kami asumsikan penelitian lab itu dia lebih sedikit transportasinya ketimbang misalnya non lab yang harus banyak wira-wiri ke lapangan gitu ya. Oke, next Mbak Luki. Kemudian di sini sebentar ya. Oke. LOE, conditional, proposal penelitian, rencana anggaran biaya, surat pernyataan dari dosen pembimbing, terus surat keterangan dari universitas bahwa penelitian dari universitas ini adalah dokumen-dokumen yang harus dilampirkan ketika teman-teman mengajukan RAB dana penelitian ya. Jadi memang harus ada nih paling tidak 5 hal ini. Surat keterangan dari universitas bahwa penelitian tidak didanai oleh universitas ini bisa diganti surat keterangan dari ini ya Mbak Luki ya, dari fakultas mungkin ya, apabila surat universitas terlalu jauh atau terlalu tinggi gitu, bisa dari fakultas. Mbak Luki nanti kalau misalnya mau ada yang langsung dikoreksi boleh ya, langsung jawabin aja. Oke, ya. Terus juga harus ada ini nomor 4 ya, terutama pernyataan dari dosen pembimbing bahwa proposal dan RAB telah disetujui. Jadi ada tanda tangannya. Itu ada formatnya di dalam buku pedoman. Coba teman-teman bisa cek di Simonet masing-masing, di sana ada formatnya, tinggal diikuti aja. Next. Nah, kita memproses dana penelitian ini dalam batch ya, dalam periode tertentu gitu. Kenapa? Karena memang ini datangnya hampir tidak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang bisa datang ramai gitu, terus bisa jadi sepi gitu. Ada periode di mana sangat sedikit yang mengajukan, tapi tiba-tiba juga banyak. Nah ini kita tidak bisa duga, maka untuk mengantisipasinya supaya juga kita lebih mudah memverifikasinya, kita verifikasi dalam book. Ini ada penanggalannya, ada timeline-nya, tolong teman-teman silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Kira-kira kalau penelitian Anda itu akan dilakukan kapan, kemudian berarti cocoknya diajukan kapan, supaya ketika penelitian udah mau dimulai ke lapangan gitu, sudah bisa mendapatkan keputusan atau hasil apakah RAB-nya disetujui atau tidak. Ini tentu akan berpengaruh nanti ya sama progres studi teman-teman semua. Next. Ya. Ini proses bisnisnya. Jadi kami ada ini ya Mbak Luki ya. Berapa lama Mbak Luki ya SLA-nya ya? Dari mulai awal tadi pengajuan sampai sesuai dengan jadwal tadi. Ya, SLA-nya ikut timeline tadi ya. Oke, pengajuan yang pertama disampaikan oleh awardee melalui Simonev. Tadi dengan melampirkan 5 hal yang sudah disebutkan di awal.
kemudian PIC-nya menganalisa kelengkapan tersebut, dokumennya, lalu dianalisa item RAB-nya, komponennya ada yang berlebih atau tidak, ada yang harus di-drop atau tidak, ada yang harus dikeluarkan, atau yang lain. Kemudian setelah itu, mengajukan persetujuan besaran dana penelitian pada RAB. Nah, PIC menganalisa dulu kan, setelah itu kemudian diajukan kepada kepala subdivisi saya gitu, dari Mbak Luki ke saya, lalu nanti dari saya ini gitu ya. Nah, setelah itu apabila sudah diketahui statusnya untuk masing-masing pengajuannya dan sudah verified, kemudian PIC akan mengumumkan besaran catatan hasil analisa akhir melalui SIMONEF dari teman-teman semua. Kelengkapan dokumennya ada nih, disebutkan juga tadi seperti yang sudah saya mention di depan, ada 5. Next, Mbak Luki. Sudah, seperti itu saja. Ternyata singkat. Biasanya kayaknya lebih banyak dari ini, Mbak Luki. Karena biasanya ada seminar Oh internasional. iya, ada seminar ya, internasional publikasi. Oke, baik. Ya, ternyata singkat banget teman-teman. Nanti jadi misalnya sudah menerima ya jawaban dari LPDP untuk RAB teman-teman semua, apakah disetujui atau berapa yang disetujui atau berapa yang ditolak, nanti silakan bisa diproses kembali gitu. Nanti Mbak Luki yang akan memfollow up itu. Kira-kira sesingkat itu sih sebenarnya. Oke, ya. Silakan Mbak Luki, ada yang mau ditambahkan? Boleh ya Mbak Moderator, kalau misalnya ada. Iya, boleh, boleh, Bu. Sejauh Silakan ini Mbak Luki. Mbak, sejauh ini cukup Mbak. Terima kasih. Oke, cukup katanya Mbak Azizah. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Heni untuk materi yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya ini ada sesi tanya jawab, Mbak. Untuk pertanyaannya sudah dikumpulkan melalui Slido yang akan ditampilkan. Sebentar, ini akan ditampilkan oleh panitia. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Untuk pertanyaan pertama, apakah biaya tesis diberikan secara lumsum? Kemudian, apakah penelitian menggunakan data sekunder tetap akan di-cover sesuai dengan budget yang ada? Terima kasih. Mohon maaf, Mbak, belum di-open mic. Maaf, masih mute ternyata. Ya, kalau sampai saat ini masih menggunakan mekanisme RAB ya, jadi belum menggunakan lamsam. Ini kita masih sebetulnya masih dalam proses ya, masih dalam proses finalisasi gitu. Jadi saya pun tidak bisa memprediksi akan secepat apa itu selesai gitu. Hanya juga termasuk saya juga belum bisa menyampaikan cut off untuk si mekanisme lamsam ini seperti apa gitu. Jadi apakah nanti akan berlaku surut ataukah hanya untuk award yang diterima di tahun misalnya 2022 seperti itu, kami belum tahu. Jadi memang tidak bisa ya sekarang kami memberikan informasi yang lebih jauh gitu. Tapi pada intinya sekarang masih menggunakan RAB, kemudian berarti nanti masih harus teman-teman harus submit LPJ apabila teman-teman memang pada saat pengajuannya masih dalam skema RAB seperti itu. Kemudian apakah penelitian menggunakan data sekunder tetap akan di-cover sesuai dengan budget yang ada? Ajukan saja, silakan. Memang nanti akan kami analisis dan kami lihat kalau misalnya memang itu bisa dipertanggungjawabkan, kami akan alokasikan gitu. Apalagi ya? Oh iya, tadi sempat belum disebut Mbak Luki LPJ-nya, kewajiban LPJ di dalam ininya ya, di dalam bahan tayangnya. Mungkin yang berikut bisa ditambahkan ya Mbak Luki ya. Iya, jadi LPJ-nya ini harus disampaikan kapan ketika teman-teman sudah menyelesaikan tesis. Aku tadi juga belum menyebutkan itu ya. Ketika sudah menyelesaikan tesis, semua teman-teman harus menyampaikan LPJ kepada LPDP. Kalau di buku panduan sebetulnya selama LPJ itu belum disubmit, teman-teman belum bisa reimburse atau memesan tiket pulang kepada LPDP, sepertinya seperti itu ya. Namun jadi selama ini sepertinya teman-teman banyak sekali yang memilih udahlah nggak usah diganti tiket pulangnya juga nggak apa-apa, apalagi dalam negeri gitu ya. Berapa sih naik pesawat sekarang gitu kan? Pada cuan-cuan semua gitu, jadi kayaknya udahlah kita pulang aja gitu, nanti urusan nanti LPJ gitu. Jangan ya, kalau bisa kami mohon supaya teman-teman tetap menjalankan kewajiban ini, karena ini udah jadi apa ya, karena saking banyaknya yang menumpuk tidak memberikan LPJ sehingga menjadi semacam kayak temuan dari audit internal dan harus kami tindak lanjuti.
Dan ini juga kaitannya sama keuangan negara juga kan, berarti harus ada yang dikembalikan karena ada yang tidak digunakan gitu misalnya ya, misalnya begitu. Nah, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan atau kerempongan gitu saat LPJ nanti, karena kan biasanya harus melampirkan berbagai bukti ya, bukti pengeluarannya, baik itu invoice atau yang lain-lain itu, mohon kalau misalnya belanja gitu supaya semua disimpan aja gitu, nota-notanya, struknya, risetnya gitu, supaya nanti ketika membuat LPG itu jadi lebih mudah. Dan tolong dana yang misalnya sudah dapat diterima, menerima 65 juta itu kan cukup lumayan ya, agar dipisahkan dari dana keseharian gitu, takutnya nyampur kan, ini uang penelitian tapi dipakai buat beli lauk pauk gitu kan, nanti repot juga gitu. Tahu ketika LPJ ternyata yang dikembalikan ada lumayan dan uangnya sudah tidak ada kan dipakai untuk yang lain. Maka untuk mempermudah teman-teman sendiri agar lebih berhati-hati mengelola pendanaannya, karena bagaimanapun ada konsekuensi LPJ itu ya. Dan nanti kalau misalnya ada yang memang perlu dikembalikan, harus dikembalikan. Dan itu teman-teman dari MONEF akan apa ya, bukan dari MONEF sih, dari teman-teman LPDP pada umumnya yang nanti memegang penagihan itu akan ngejar-ngejar, dan itu akan capek ya, kejar-kejarannya lah ya, kita juga capek ngejar, yang dikejar juga capek gitu kan. Jadi mending di awal udah langsung aware aja, karena memang ini mekanismenya RAB, harus ada LPJ ya. Mohon diperhatikan di situ. Oke, terima kasih. Mbak Luga ada tambahan? Tidak, Mbak, cukup. Oke, Mbak. Ini ada yang selanjutnya. Ada pertanyaan, apa boleh sidang dulu baru mengajukan semacam sistem reimburse gitu, Mbak? Sidang dulu, kalau sidangnya untuk proposal, disetujui atau tidaknya proposal untuk penelitian lapangan, ya memang harus melalui itu dulu kan ya. Tapi kalau reimburse bisa nggak Mbak Luki? Bisa harusnya ya, asalkan semua ininya ada, atau nggak boleh? Aku agak disputing di sini. Jadi kan karena di form RAB itu ada di kolom itu atas nama AA. Di kolom itu ada satu yang berisi periode penelitian ya. Nah itu aku nggak paham, mungkin Mbak Luki bisa sampaikan lebih rinci lagi. Apakah penelitian ini bisa masanya itu berlaku mundur, berlaku surut, atau tidak? Silakan Mbak Luki. Izin menjawab Mbak Heni terkait dengan reimburse. Nah, jika yang dimaksud adalah sidang seminar proposal itu diperbolehkan. Jadi mungkin ketika pengajuan itu ada beberapa pembelian barang yang beririsan ya waktunya. Selama masih dalam masa studi itu diperbolehkan. Hanya saja mungkin misalkan sudah membeli buku, tetap membeli buku harganya sekian, baru mengajukan dana penelitian, kemudian disetujuinya rupanya lebih kecil. Nah, itu mungkin resikonya seperti itu. Jadi diharapkan pengajuan dana penelitian sebelum pembelian barang untuk mencegah resiko tersebut. Namun tidak dipungkiri secara praktek pasti ada yang beririsan. Namun jika yang dimaksud adalah sidang ujian akhir itu tidak diperbolehkan karena itu sudah akhir ya, sudah selesai. Jadi nanti semua barang yang di RAB-kan itu adalah sebenarnya sudah dibeli, mungkin yang belum hanya sebagian sedikit penggandaannya. Nah itu tidak diperbolehkan, reimburse besar semuanya seperti itu tidak. Tapi jika hanya beberapa barang itu diperbolehkan. Jadi kalau sidang seminar proposal itu masih boleh. Terima kasih. Oke Mbak Luki, terima kasih. Gitu Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Heni dan Mbak Luki. Yang selanjutnya Mbak, kapan sebaiknya proposal ini diajukan untuk doktoral? Kemudian perjalanan dengan pesawat perintis apa tercover? Kayak beda listrik, satu kabupaten dengan domisili karena tempat riset di pedalaman. Kapan sebaiknya proposal diajukan doktoral? Pokoknya sesegera mungkin, sebegitu sudah proposal disetujui, kemudian siap untuk turun lapangan, sudah mengetahui komponen-komponen apa aja yang dibutuhkan, disegerakan aja. Kenapa? Karena biar segera turun, gitu, biar segera mengumpulkan data dan segera selesai tesisnya. Kemudian perjalanan dengan pesawat perintis apa tercover beda distrik. Ini kita melihat ini ya, nanti akan melihat di proposalnya seperti apa. Tapi kalau memang sangat esensial bisa saja, apalagi kalau misalnya tidak ada moda transportasi lain gitu ya, misalnya
di mana di Papua atau di daerah-daerah yang memang sangat sulit dan hanya bisa dijangkau dengan penerbangan perintis, itu boleh. Jadi misalnya nih teman-teman dari Jogja mau ke Papua lalu harus ke Manokwari dulu, dari Manokwari kemudian kemana gitu lapangannya ternyata masih pelosok lagi, bisa kan ya Mbak Luki ya? Ya bisa. Bisa Mbak. Bisa diperbesar lagi. Astaga, salah. Bapaknya bilang dikira bisa. Halo? Aku bilang bisa diperbesar. Halo Mbak Aziza? Oh iya, sudah Mbak. Ya. Oke, tadi Baik. saya kayak sedang menyampaikan. Oke. Yang selanjutnya Mbak, berapa kali boleh mengajukan jika penelitian disertasi dilakukan dalam tahap-tahapan lebih dari 1 kali penelitian? Cuma bisa 1 kali aja Mbak, tadi seperti 1 kali disebutkan kan di halaman yang paling awal tadi di presentasi itu bahwa ini bisa dicairkan 1 kali aja. Kalau memang terdiri lebih dari 1 kali penelitian atau bertahap-tahap ya agar ini aja dijadikan 1 ya. Jadikan 1, betul. Iya. Lagi pula capek lah ngajuin 2 kali ya. Kecuali memang nantinya kita belum tahu ya apabila berikutnya nanti akan ada bikin termin dari LPDP misalnya untuk ini, walaupun teman-teman misalnya penelitiannya hanya 1 tahap, tetapi bisa jadi nggak menutup kemungkinan ya nanti di jalan gitu akan ada revisi skema gitu, misalnya nanti kami hanya akan mencairkan 75% dulu, kemudian 25% belakangan seperti itu. Nah mungkin itu bisa jadi bertermin ya, tapi kalau yang sekarang berjalan 1 kali selama masa studi. Oke. Yang selanjutnya, apakah biaya disertasi baru bisa diusulkan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai provofendus, lulus ujian komprehensif, karena sebelum ujian sudah diwajibkan studi pendahuluan? Apakah biaya disertasi baru bisa diusulkan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai provofendus lulus ujian? Biasanya begitu kan ya, alurnya pemahaman saya gitu ya. Kuliah dan macam-macam dulu pilihan mata kuliah wajib, lalu setelah itu ada ujian komprehensif, setelah ujian komprehensif lulus baru bisa ujian proposal ya, setahu saya seperti itu. Berarti memang ya demikian. Oke. Jadi kalau belum ujian komprehensif otomatis ya seperti ini belum bisa ya, karena memang tahapannya harus lulus ujian komprehensif dulu. Begitu ya sepertinya. Tapi ini kadang-kadang beda kampus beda ini juga sih Mbak, tergantung dari ini kampus aturan dari kampus yang berlaku di kampus. Sepertinya kemarin waktu saya di UIN Jakarta itu ada yang ujian komprehensifnya belum lulus tetapi sudah melakukan penelitian. Nah, cuman saya kurang tahu ya apakah penelitiannya itu dia minta dana ke LPDP atau tidak, karena bisa jadi kan mendapatkan dana dari kampus, misalnya beasiswa dari kampus kan tidak boleh lagi meminta ke LPDP kan. Jadi bisa jadi dia memang belum lulus ujian komprehensif atau yang lain, tetapi sudah bisa melakukan penelitian dengan pendanaan selain dari LPDP. Oke, terima kasih banyak Mbak Heni. Yang selanjutnya Mbak, ini ada dari Mbak Dian. Saya melakukan riset sejak Februari 2022. Saya akan mengajukan dana riset per Juni 2022. Apakah pengeluaran riset pada periode Februari sampai Maret 2022 bisa di-cover? Bisa nggak Mbak Luki? Terkait dengan kasus ini, bisa. Namun dengan catatan, kita kan tidak tahu ya untuk komponen yang subkomponen yang sudah digunakan di riset yang bersangkutan atau Mbak Dian di Februari ini, apakah dapat kita danai atau tidak. Kemudian besarannya seperti apa. Jadi nanti kita berdasarkan hasil analisa. Nah, subkomponen yang digunakan di Februari 2002 ini sampai pengumuman dana penelitian ada, itu bisa disampaikan di RAB dengan penerima beasiswa ini sudah mengetahui bahwa kalau misalkan ditolak itu ya resikonya, tapi kalau sudah disetujui alhamdulillah, dan besaran disetujunya berapa itu tergantung hasil analisa seperti itu. Jadi kalau mau dimasukkan ke RAB nggak apa-apa. Dan nanti bukti bayarnya pun bisa digunakan saat pertanggungjawaban dana penelitian. Oke, begitu ya Mbak ya. Ya, cukup jelas Mbak untuk
jawabannya. Nah, selanjutnya Mbak, kapan kebijakan penghapusan LPG diterapkan? Kapan kebijakan penghapusan LPG diterapkan? Kapan ya Mbak Luki? Nggak tahu ya. Tidak tahu, tetapi on progress ini kami sedang bekerja sama dengan subdivisi pengembangan beasiswa yang melakukan kajian di situ, dan kami udah beberapa kali diskusi. Memang prosesnya lagi finalisasi ke divisi hukum gitu. Jadi ya kita berharap sih tahun ini, tapi sekali lagi kami tidak bisa menjamin bahwa misalnya ketika nanti penghapusan LPG ini diterapkan, apakah ini bisa berlaku mundur untuk yang sudah mengajukan RAB di tahun sebelumnya, atau mahasiswa awardee yang diterima sebelum tahun 2022 namun belum mengajukan dana penelitian dan baru akan mengajukan dana penelitian di tahun ini atau tahun depan. Kita belum tahu karena memang belum final, belum fix. Jadi kami tidak bisa menjamin atau menyampaikan lebih jauh tentang itu gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Heni. Yang selanjutnya dari Kak Andian, saya mengimpor bahan habis pakai dari Cina. Apakah ongkos kirim dari Cina dan biaya masuk cukai bisa didanai, Mbak? Aku belum pernah nih mendapatkan case yang gini mengimpor bahan habis pakai. Mas Andi ini kayaknya lab ya, di lab ya penelitiannya ya. Boleh Mbak Luki, apakah dulu udah pernah ada seperti ini, kejadian seperti ini, presiden begini, dan apakah memang ditanggung? Kalau setahu saya ya biaya transportasi pengiriman katakanlah misalnya bahan gitu atau ambil sampel ya, sebenarnya ambil sampel itu yang didanai untuk transportnya. Tapi kalau untuk pengiriman barang seperti ini saya kurang tahu. Coba Mbak Luki, boleh Mbak Luki? Untuk sejauh ini biaya pengiriman dari Cina dan biaya ini masuk ke Indonesia itu tidak didanai, atau dari negara lain itu tidak didanai. Jadi hanya pembelian barangnya saja. Untuk pajak ataupun dana pengiriman barangnya itu tidak didanai. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Luki. Berarti artinya nggak bisa didanain gitu ya Mbak ya? Ya, tidak bisa. Nggak bisa. Makasih Mbak Luki. Sama-sama. Yang selanjutnya, apakah menyewa virtual reality VR diperbolehkan karena disertasinya menggunakan media VR? Karena tidak diperbolehkan belanja modal. Terima kasih. Seharusnya boleh ya, kita nanti akan lihat korelasinya antara kebutuhan VR ini dengan penelitiannya seperti apa. Kalau memang sangat erat gitu dan penting, dan tidak mungkin penelitian itu bisa berjalan tanpa adanya penyewaan VR ini, biasanya nanti kami akan cover, hanya nanti tetap akan dilihat ya untuk persentase komponennya dari total RAB yang diajukan berapa persen, seperti itu nanti kita bisa lihat. Oke, Mbak. Yang selanjutnya, perihal biaya publikasi Q1 dan Q2, apakah dapat diajukan reward ketika telah dinyatakan lulus meskipun di dalam acknowledgement mencantumkan sumber dana dari LPDP? Sebentar, stop. Ya, oke. Publikasi ini berarti jurnal ya, jurnal ilmiah ya. Publikasi Q1 dan Q2. Untuk existing yang sekarang berjalan, boleh sebetulnya ya biaya publikasi ketika telah dinyatakan lulus. Sebentar. Tapi telah dinyatakan lulus ya. Telah lulus meskipun di dalam acknowledgement mencantumkan sumber dana dari LPDP. Kalau untuk biaya publikasi setahu saya masih bisa, karena begini, biasanya publikasi ini kan tidak langsung dapat ya, mahasiswa ini mendapatkan informasi kalau publikasinya berhasil gitu kan. Bisa jadi ketika dia mengirimkan itu masih berstatus sebagai mahasiswa di semester akhir atau 2 semester sebelum selesai masa studi gitu. Namun baru mendapatkan kepastian setelah berakhir masa studi, begitu kan ya maksudnya ya, nggak salah ya. Sepertinya bisa kalau tidak salah, karena memang perihal ini sebagaimana LA ya, atau tuition fee, ketika dibayarkan lebih dahulu oleh mahasiswa itu bisa di-reimburse belakangan, dan memang sampai saat ini belum ada yang membatasi waktu maksimal atau batasan atau tenggat kapan itu bisa diajukan gitu. Kalau saya tidak salah sih seperti itu. Mbak Luki, silakan dikoreksi Mbak Luki. Ya, izin Mbak Heni, untuk di Zoom ini ada Jati.
Mungkin Jati yang akan lebih paham. Oh, ada Mas Jati ya? Oke, aku nggak tahu kalau ada Mas Jati. Silakan Mas Jati. Halo, selamat siang teman-teman dari UGM. Atas pertanyaan sebelumnya diperbolehkan Mbak selama dia mengajukannya sebelum sebelum dia lulus atau sesuai dengan buku panduan H+1 Mbak. Aturannya seperti itu. H+1 tuh H+1 apa? H+1 end of contract Mbak. Jadi dia tetap bisa mengajukan. Jadi gini, klarifikasi ya, mungkin begini. Jadi sebelum itu dipublikasikan, tapi sudah mengirim, awardee boleh meminta biaya publikasi ya, Q1, Q2, dari jurnal Q1 dan Q2, baru apabila nanti ini baru bisa diproses setelah dia memang dimuat gitu ya Mas ya. Dimuatnya apakah setelah lulus atau sebelum lulus tetap bisa direimburse selama pengajuannya adalah di masa pembiayaan gitu ya. Iya. Kalau saya melihatnya ini Mbak, ketika dia sudah mendapatkan LOA itu meskipun dia belum ini tanggal LOA-nya jadi patokan Mbak menurut saya. Gimana maksudnya Mas? Misalnya dia ini ya Mbak ya, mengajukan di tanggal sebelum ini, tapi dia belum mendapatkan jawaban apakah dia sudah dipublish atau tidak ya Mbak ya. Jadi menurut saya masih bisa di-reimburse Mbak, seperti itu. Ini kan bukan reimburse ya? Reward, diajukan reward ketika telah dinyatakan lulus. Mungkin maksudnya diajukan reimburse gitu kali ya? Iya. Apakah biayanya diberikan begitu kan Mbak? Aku kalau ya kurang lebih begitu sih, intinya begini kan, dia mengajukan dulu, baru setelah itu nanti akan diberikan dananya setelah dimuat ya, setelah mendapatkan kepastian bahwa itu dimuat gitu, dipublikasikan seperti itu. Bahwa dipublikasinya nanti setelah lulus atau di luar masa pembiayaan nggak apa-apa, tetapi yang penting itu diajukan pada saat masih dalam masa pembiayaan seperti itu. Kalau boleh aku menyimpulkan ya, oke. Baik. Itu Mbak. Berarti itu reimburse ya Mbak ya, bukan reward ya? Sebenarnya reward sih, karena kan kalau reimburse itu kan berarti at cost ya. Iya. Sebetulnya reward karena dia kan perihal dia kan modelnya adalah dana bantuan ya. Jadi besarannya pun kalau tidak salah 10 juta untuk S2, kemudian S3 itu 15 juta ya. Jadi mau misalnya kalian submit itu ada biayanya dan biayanya kurang dari itu, tetap dapatnya segitu sih. Jadi lebih betul reward sih sebenarnya, memang bukan reimburse ya. Gitu. Kalau reimburse itu kan end cost. Ya. Ya, selanjutnya Mbak, saya penelitian laboratorium, saya membutuhkan penggandaan hanya 3% saja, sehingga ada sisa dana penggandaan 7%. Apakah sisa dana 7% ini dipindahkan untuk analisis? Bisa dipindahkan atau enggak, Mbak? Tidak bisa, setahu saya tidak bisa. Ya, tidak bisa untuk yang existing ya. Sekarang tidak bisa. Jadi memang ininya, coba Mbak Luki tolong dibagikan kembali share screen boleh? Yang tadi yang di presentasi. Nah, iya. Di sini kita bisa lihat analisis itu ada di honor uji dan sewa alat ya, sepertinya. Oke, misalnya hanya dipakai transportasi 3%. Apakah 7% dari lain-lain ini bisa naik gitu ya? Bisa dialokasikan untuk misalnya honor uji dan sewa alat? Tidak bisa. Dia bisanya adalah perpindahan antar subkomponen. Misalnya nih di lain-lain, komponen lain-lain, transportasinya cuma kepakai sedikit, lalu ternyata lebih butuh akomodasi. Maka masih bisa digerakkan tuh dari transportasi yang tadinya saya misalnya alokasikan 500.000, ternyata cuma butuh 50.000, 400-nya bisa saya pakai untuk akomodasi, boleh. Atau misalnya di uji sewa alat, honor uji materialnya ternyata cuma 10.000, kemudian proofreadingnya ternyata lebih mahal, dan saya tambahkanlah dana yang tadinya dialokasikan di uji material ini ke proofreading, seperti itu bisa. Tapi antar komponen yang paling kiri ini, yang besar, yang 4 itu tidak bisa digerakkan ya. Sementara ini ya existing.
Mbak, berarti kalau misalnya jadi penasaran juga, nggak bisa dipindahkan, artinya bisa ngajukan ulang lagi, Mbak? Apa nggak bisa, teman? Harus dikembalikan? Tidak bisa. Mengajukan ulang maksudnya gimana, Mbak? Revisi gitu. Revisi RAB, misal. Selama belum ditetapkan dan belum dilakukan pencairan, belum ditetapkan, belum jadi SPP ya kalau bahasa kami, itu masih bisa dikomunikasikan sih dengan pihak LPDP dengan verifikator, ya kan Mbak Luki? Ya benar Mbak. Selama belum ada pencairan dari LPDP itu masih bisa diajukan revisi. Nah, nanti bisa dikomunikasikan lewat tiket bantuan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Heni dan Mbak Luki. Yang selanjutnya Mbak, apakah biaya disertasi berlaku bagi penelitian yang salah satu lokasi penelitiannya berada di luar negeri? Sebentar, yang paling atas ya. Apakah biaya disertasi berlaku bagi penelitian yang salah satu lokasi penelitiannya berada di luar negeri? Berlaku kan ya Mbak Luki ya? Boleh. Selama memang itu bagian integral dari disertasi itu sendiri. Jadi penelitian itu harus dilakukan di lokasi itu sesuai dengan proposalnya, sesuai dengan rencananya, dan apabila tidak dijalankan maka disertasinya jadi nggak komplit gitu ya. Itu nggak apa-apa asalkan sudah memang disetujui oleh promotor bahwa nanti misalnya mau mengambil data di salah satunya misalnya di Malaysia atau di mana gitu, dan itu udah approved, boleh silakan. Ya, izin menambahkan Mbak Heni, untuk penelitian di luar negeri ini diperbolehkan dengan pagunya mengacu pada universitas studinya. Misalkan studinya di Indonesia, maka pagu maksimal yang digunakan adalah pagu dalam negeri. Jadi kalau misalkan universitasnya di luar negeri, maka pagu yang digunakan adalah pagu luar negeri. Terima kasih. Oh iya, makasih tambahannya Mbak Luki. Jadi kan memang tadi berbeda ya antara yang dalam negeri maupun luar negeri. Kalau yang di luar negeri memang cenderung lebih besar ya. Hanya mungkin trikinya adalah di situ kalau misalnya kita kuliahnya di dalam negeri di Indonesia lalu ingin mencari datanya cetak ke Amerika, itu nanti biasanya ada apa ya, selisih harga atau kesenjangan itu ya, biaya yang takutnya akan bisa tercover atau tidak. Tapi kalau misalnya memang awardee sudah berniat seperti itu dan sudah mendapatkan misalnya dengan biaya sendiri tambahan gitu dan yakin bahwa itu bisa dilakukan, ya silakan aja gitu, nggak apa-apa. Tapi tetap yang 15 juta tadi cair ya Mbak ya? Ya, tetap yang, kan tadi kan batas maksimal 15 juta Mbak. Kalau misalnya tadi contohnya Mbak ini, misalnya ngelakuin penelitian di luar negeri, terus dia harus tambah sendiri gitu misalnya. Iya. Bisa cair kan ya Mbak berarti? Bisa tetap, asalkan tidak funding dari tempat lain ya. Atau misalnya dari kampus gitu untuk penelitian yang sama. Jadi misalnya nih Mbak Azizah bikin penelitian tentang apa ya, depresi gitu, depresi di Indonesia gitu kan. Terus dapat funding dari kampus, dari Fakultas Psikologi ada beasiswa untuk Mbak gitu. Kemudian juga mengajukan di LPDP, dapatnya kan 2 itu, jadi itu dihitung sebagai double funding nantinya. Tapi kalau misalnya memakai dana pribadi, funding pribadi nggak apa-apa gitu. Hanya kalau dari funding lain, lembaga lain gitu, tidak boleh. Oke Mbak, terima kasih. Yang selanjutnya, apakah publikasi masuk komponen biaya penelitian? Kalau tidak, bagaimana sistem biaya publikasinya? Tidak, ini berbeda ya. Kalau publikasi ini berbeda. Mbak Luki ada pegang ini nggak ya? Bahan tayang yang ada publikasinya mungkin bisa di-share sebentar ya? Baik, Mbak. Ini berbeda. Jadi ada beberapa komponen lain. Itu ada komponen dana bantuan seminar internasional, ada komponen untuk dana bantuan publikasi jurnal, bantuan dana riset, dan lomba internasional. Semuanya berbeda. Kita sambil nunggu Mbak Luki, mungkin kita bisa ke pertanyaan yang lain dulu supaya boleh dibacakan aja Mbak pertanyaannya. Yang selanjutnya, apakah LPC meskipun tidak mengajukan dana penelitian
Rajin banget nih Mas Anonimus atau Mbak Anonimus, nggak ada apa-apa kenapa bikin LPJ? Enggak lah, ngapain, capek banget. Ini yang ada bikin RAB aja, bikin LPJ-nya udah pada males banget itu. Enggak wajib. LPJ itu adalah salah satu sarana pertanggungjawaban ya. Jadi karena di awal kita memberikan dana sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh teman-teman. Jadi teman-teman kan mengajukannya, saya mengajukan sekian ini karena untuk membiayai ini, A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ya kami kasih, kemudian dibelanjakan. Nah, apakah pembelanjaannya itu benar untuk A, B, C, D, E, F, G atau X, Y, Z? Kalau benar untuk A, B, C, D, E, F, G, buktinya apa? Buktinya misalnya invoice atau apa gitu ya. Apakah sesuai dengan yang di RAB dulu seperti itu? Kalau ternyata banyak yang melenceng, dan tadinya kami berikan ternyata ya 5 jutanya harus dikembalikannya melalui apa mekanisme LPJ ini seperti itu. Jadi mau lapor ini kemarin atas dana yang saya terima 10 juta terpakai 5 juta rupiah untuk ABCD, bisa dibuktikan semuanya ini tidak ada dokumen palsu atau yang lain, ada bukti bayarnya dan yang lain, yang 5 juta sisa ini saya kembalikan. Nah ini adalah masih kalau di keuangan negara itu masih uang negara gitu, jadi memang harus dikembalikan. Itulah maksudnya at cost. Kalau lamsam, maka ya kalau Anda mengajukan dapatnya sebundel 10 juta aja. Kamu nggak harus bikin rincian anggaran yang sangat rigid seperti itu, tidak harus 10 juta itu mau kurang mau lebih ya udah dapat segitu aja. Nanti ini berarti pendekatannya adalah pendekatan output. Artinya nanti yang akan diminta sebagai pertanggungjawaban buktinya adalah ya si tesis atau disertasi itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman selesai udah tesis dan disertasinya laporkan kepada LPDP, maka ini dianggap sudah gugur nih kewajiban bertanggung jawabnya karena udah ada output atas dana yang diberikan secara langsung tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata tesis atau disertasinya tidak berhasil, tidak selesai, outputnya nggak ada, harus pengembalian seperti itu. Atau misalnya DO gitu, berarti itu harus masuk ke dalam pengembalian karena kan ada kontrak ya di awal. Itu diatur nanti dalam buku pedoman ada apabila nanti memang sudah benar-benar ya ada perubahan skema. Tapi kalau skema yang sekarang RAB, EPOS, LPJ, ya LPJ dilakukan hanya jika Anda mengajukan dana beasiswa dan menggunakannya untuk penelitian Anda. Tapi kalau tidak, jangan, mending buat yang lain, nonton film aja atau yang lain. Iya. Atau ngaji juga boleh. Oke. Saya izin share screen, Mbak. Oh iya, silakan, Mbak. Nah, ini dana publikasi mungkin sambil sekilas ya kita lihat. Nah, ini diberikan, jadi dia sifatnya bantuan ya, bantuan gitu, bukan coverage, tapi bantuan, artinya supporting aja gitu. Membantu mencukupi biaya akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional. Gitu. Kemudian dibayarkan secara lamsam, 1 kali selama masa studi untuk master, 2 kali untuk doktor. Kalau untuk kategori Q1 itu 25 juta, kategorinya jurnalnya Q2 dapat 15 juta. Yo, langsung Mbak, kita cepet aja. Gak apa-apa ya, aku sekalian sampaikan ya, biar jadi tambahan informasi. Nah, ini verifikasi kategorinya di mana? Di Simago CR ini. Kemudian publikasinya harus yang bukan merupakan paper atau artikel yang digunakan dalam conference yang didanai oleh LPDP. Lalu ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB, Inggris, Prancis, Spanyol, Cina, Rusia, atau Arab. Publikasinya harus selaras dengan ilmu yang ditekuni oleh penerima beasiswa. Jadi kalau misalnya publikasinya tentang perfilman, padahal studinya itu kedokteran, tidak bisa ya kita kasihkan dana bantuannya. Lalu nama LPDP juga harus tercantum sebagai sponsor. Itu seperti yang tadi ditanyakan oleh penanya sebelumnya. Next. Nah, ini tadi yang disebutkan, insentif bisa diberikan walau belum publis apabila sudah ada acceptance letter dari penerbit. Gitu. Jadi ini mungkin tadi yang dimaksud oleh Mas Jati. Jadi
begini, kadangkala di jurnal itu jurnal kamu udah diterima nih, udah diterima. Tapi kita nggak tahu nih kapan akan diterbitkannya. Kadang konfirmasi antara penerimaan si jurnal ini dengan penerbitannya itu lama. Itulah yang tadi dimaksudkan bisa tetap. Lalu yang kedua screenshot kategori jurnal dan artikel full papernya gitu, yang dimana disitu disebutkan LPDB sebagai sponsor, itu harus diajukan. Lalu, nah ini contohnya seperti ini, ada contoh pernyataan fundingnya LPDP, Declaration of Conflicting Interest, lalu yang ini tentang Q1-nya buktinya ya, ada. Kemudian berikutnya Mbak, proses bisnisnya, pengajuan melalui Simonef, PIC menganalisa kelengkapan dokumen, tolak, setujui, proses SPP, dan seterusnya. Itu simpel sih sebenarnya. Nah, kenapa di reject? Karena biasanya dokumen tidak lengkap. Mbak Luki hilang. Hilang ya Mbak, maaf. Kenapa ditolak? Biasanya itu karena dokumen tidak lengkap, itu yang paling sering terjadi ya. Lalu, next. Sudah selesai kan, Mbak? Ini lagi baca ini. Lalu masa kontrak studi sudah berakhir. Nah, ini masa kontrak studi sudah berakhir, tapi dia baru mengajukan ininya ya, baru mengajukan dana bantuan itu. Kalau misalnya sudah ada penerimaan dari si jurnal, di emailnya udah ada, langsung aja dikirimkan ke LPDP, diajukan, jangan menunggu masa studi berakhir ya. Tuh. Tapi walaupun nanti misalnya dia dimuatnya, dipublishnya setelah masa kontrak studi berakhir, nggak masalah, selama memang penerimaannya dari si jurnal ini diterima sebelum kontrak studi berakhir. Lalu jika terjadi perubahan kategori jurnal, kita tetap akan melihat ke laman yang Simago INCR ini ya. Lalu apakah nama LPDP harus disebutkan? Ya, kalau tidak ada, tidak bisa diklaim ya teman-teman gitu. Itu aja sih sebenarnya, singkat aja kalau untuk yang jurnal. Gitu ya. Jadi tadi udah clear ya, bahwa memang setelah lulus atau setelah habis di luar masa pendanaan itu bisa selama memang pengajuannya sebelum masa pendanaan berakhir. Oke, Mbak. Yang selanjutnya ini dari Kak Pinjung Nawangsari. Pada program Doktor Ilmu Sosial, seringkali kami butuh enumerator karena responden mencapai ratusan orang. Apakah kami bisa mengajukan HR bagi enumerator tersebut? Ini sepertinya pernah dan bisa ya Mbak Luki ya. Hanya batasannya persisnya seperti apa? Coba Mbak Luki mungkin bisa lengkapi ya Mbak Luki. Untuk sejauh ini enumerator tidak didanai. Oh, tidak ternyata, maaf. Tidak didanai enumerator ternyata ya. Itu tapi disebutkan di buku panduan nggak Mbak Luki? Untuk di buku panduan tidak ada Mbak, tidak disebutkan. Tidak ada ya, tapi sejauh ini hasil analisa enumerator memang tidak termasuk yang bisa didanai ya. Iya. Begitu Mbak Pinjung, mohon maaf ya Mbak Pinjung. Oke. Mbak, ini ada pertanyaan agak panjang dari Kak Hernan Malik Abdullah. Mungkin bisa langsung open mic aja ya. Untuk panitia bisa dibantu buat open mic Kak Hernan. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Mbak ini jadi begini tadi tentang multi source ya. Jadi tadi kan tidak diizinkan dari LPDP gitu. Namun di UGM itu ada rekognisi tugas akhir. Jadi ada hibah rekognisi tugas akhir, di mana di situ diperbolehkan multi source gitu atau multi sumber. Yang penting itu bagian-bagiannya itu jelas gitu. Jadi mana yang di cover oleh kami nyebutnya itu RTA, mana yang dari sumber yang lain. Nah, itu nanti mungkin bisa saya kirim juga untuk panduannya melalui chat juga nanti. Nah, itu nanti bagaimana dengan pandangan dari LPDP ya terkait hal itu. Yang penting kalau dari sisi RTA itu, atau rekognisi tugas akhir atau hibah yang dari UGM tadi, itu ada pembagian yang jelas gitu ya, mana yang dibiayai oleh RTA dan mana yang dibiayai oleh sumber lain gitu.
Jadi seperti itu, mohon pandangannya gitu. Karena memang mohon maaf karena kemarin itu belum lama ini diminta sama pembimbing untuk ngajukan itu, jadi saya masih menahan karena ya memang saya ingin memperjelas dulu apakah ini boleh atau tidak. Tapi kalau dari saya kirim via chat mungkin. Jadi Mas Harnan ini doktoral ya, Mas? Doktoral fakultas apa, Mas? Bisa diajukan dalam 2 tahap gitu. Ya, jadi yang satu itu mungkin diajukan ke hibah kampus, yang part keduanya bisa diajukan ke LPDP itu atau sebaliknya gitu. Ya. Tapi itu satu penelitian kan bukan? Satu penelitian yang integral. Ya. Kalau satu penelitian yang integral sepertinya tidak bisa ya, setahu Mas ya. Tapi Mbak Luki barangkali bisa nambahkan, Mbak Luki, kalau misalnya itu penelitian yang berbeda, misalnya satu untuk jurnal gitu, yang satu untuk kelulusan, itu bisa, Mas, silakan. Tapi kalau itu merupakan sempalan gitu ya, sempalan dari satu penelitian yang integral, itu sepertinya saya kira tidak bisa, Mas. Gitu. Nanti jadinya double funding ya. Tuh. Tapi kalau misalnya dia penelitiannya berbeda, judulnya berbeda, tujuannya berbeda, tuh boleh, silakan Anda bisa cari funding dari yang lain juga boleh. Mau ngebalik? Ya, Mbak. Terkait dengan hal tersebut tidak diperbolehkan karena nanti akan double funding. Jadi dari pihak LPDP menyarankan Pak Harnan ini pilih salah satu untuk funding pendanaannya, dari LPDP saja atau dari sponsor lain. Tidak bisa dari 2 sumber. Terima kasih. Cari aja yang mana lebih banyak uangnya, Mas Hanan. Siap. Iya, hitung-hitung aja untuk maksudnya kan pasti Mas Hanan tahu ya mana yang akan lebih mencukupi atau ya mana yang lebih baik lah. Baik. Kalau misalnya yang satu tidak ribet, nggak ada LPJ-nya dan dananya tidak terpaut jauh, tidak ingin ribet LPJ, silakan ambil yang satu. Kalau yang satu ternyata ini LPJ tapi memang jauh selisihnya, ya silakan ngambil yang LPJ dengan catatan memang nanti jangan lupa disampaikan gitu. Gitu. Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Oke, terima kasih banyak Mbak Hendy dan Mbak Luki. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya Mbak dari Slido. Mungkin bisa dibantu share screen. Terkait biaya pendanaan per sub maksimal, contoh transportasi apakah bisa berlebih, namun di sub yang di lain dikurangi 20% untuk tiket saja, PP Jogja Sumut tidak cukup. Terkait biaya pendanaan per sub maksimal, contoh transportasi bisa berlebih, namun di sub yang lain, kalau sub boleh, di sub komponen boleh. Misalnya subkomponen penginapannya dihilangkan gitu ya, kemudian dilarikan ke transportasi boleh. Tapi asal tidak mengambil dari komponen lain, tidak mengambil dari bahan habis pakai, tidak mengambil dari penggandaan, tidak mengambil dari sewa. Gitu. Benar kan ya Mbak Luki? Kadang-kadang aku takut kalau aku ternyata kepedean ngomong ternyata salah. Benar Mbak Hendy. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3, mungkin saya cukupkan buat tanya jawabnya ya Mbak Hendy dan Mbak Luki. Mohon maaf sekali buat teman-teman yang mungkin bertanya dan belum sempat dibacakan. Semoga tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibacakan bisa mewakili sebagai pertanyaan dari teman-teman semua, seperti itu. Terima kasih banyak buat Mbak Hendy dan Mbak Luki. Sebelum kita tutup, Mbak Hendy mau menyampaikan closing statement mungkin Mbak? Ya, terima kasih Mbak Aziza, terima kasih Mbak Luki, teman-teman, Mas Jati juga tadi udah bantu itu menambahkan mengenai dana ini ya, publikasi.
Iya, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan boleh ajukan pertanyaan lewat tiket bantuan, boleh ya Mbak Luki ya. Nanti kalau misalnya teman-teman memang ada case yang memerlukan diskusi, silakan. Kemudian kalau bisa setelah proposal sudah approve, segeralah diajukan saja RAB kalau memang dibutuhkan. Kalau memang nggak butuh, udah punya uang banyak ya nggak di itu nggak apa-apa, nggak usah diajukan, biar dipakai sama yang lain gitu. Atau memang udah dapat funding lain yang ternyata lebih baik untuk mengcover penelitian Anda, nggak ada LPJ-nya, silakan pilih yang nggak ada LPJ-nya. Kita paham kalau misalnya sebenarnya ini memang tricky, tapi itulah keuangan negara ya, harus ada pertanggungjawaban seperti itu. Kemudian meskipun ya teman-teman barangkali udah banyak mendengar bahwa oh nanti akan dibikin lamsam kok, aku nunggu lamsam dulu. Jangan terlalu lama, saya sarankan. Kenapa? Karena itu memang kita tidak bisa pastikan ya. Walaupun misalnya nanti itu diaplikasikan, apakah itu akan eligible untuk Anda? Nah, itu saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjamin, saya bisa ngomong, oh iya nanti mau ganti lamsam. Ternyata begitu, itu tidak ada di ketentuan peralihan. Hanya berlaku untuk mahasiswa angkatan 2022 ke atas. Itu, aduh, nanti begini, nangis gitu kan. Karena udah nunda nih kemarin mau RAB, mau LPJ, mending kita nunggu lamsam. Ternyata tidak bisa. Jadi prepare for the worst aja lah ya gitu. Maksudnya silakan direncanakan sebaik-baiknya penelitiannya, terus dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam hal menyimpan setiap bukti-bukti transaksi. Disimpan, jangan sampai hilang. Kalau perlu begitu belanja langsung di scan, bikin folder sendiri. Dana juga jangan dicampur dengan dana lain, apalagi dana hidup sehari-hari, jangan. Atau dana entertainment, aduh jangan gitu, nanti pusing ininya ya, misahkannya lagi seperti itu. Dan mohon diingat bahwa nanti tetap pasti akan ditagih LPJ selama teman-teman yang mengajukannya dengan RAP. Jadi ketimbang repot di belakang, lebih baik antisipasi di depan dan selama masa penelitian gitu ya teman-teman ya. Semoga sukses untuk studinya semua dan lancar untuk pengambilan data, proposal, semuanya gitu, semua biar bisa lulus tepat waktu dan apalagi tidak ada yang DO ya, kita semua tidak mengharapkan itu. Terima kasih teman-teman, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Heni dan Mbak Luki. Oke, sebelum Mbak Heninya pamit, kita mau foto bersama dulu ya Mbak ya, dengan seluruh peserta. Ya. Untuk seluruh peserta bisa diharapkan open cam dengan posisi terbaiknya, nanti akan dipandu oleh Mas Juan untuk fotonya. Ya, bisa ditunggu buat open cam semuanya. Silakan Mas Mbak yang belum open cam untuk menyalakan kameranya. Sesi foto bersama akan saya pandu, ada 5 slide. Ya, kita tunggu dulu, masih ada yang open cam. Baik, sesi foto bersama saya pandu, ada 5 slide, ada 4 slide sekarang. Silakan teman-teman bersiap, karena silakan senyum sepanjang saya mengambil capture, soalnya nggak tahu ada di slide berapa ya. Untuk slide pertama, slide kedua, slide ketiga, akhir. Sudah? Kira slide keduanya lama sekali. Udah tahan nafas ya? Sudah Mbak Heni, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Heni dan Mbak Luki. Jika misal ada cara satunya Mbak Heni dan Mbak Luki diperkenankan meninggalkan Zoom ini. Gimana Mbak? Kalau misalnya Mbak Heni ada acara selanjutnya bisa diperkenankan untuk meninggalkan Zoom ini. Oh iya, baik. Ya. Oke, ya kebetulan ada acara lain. Oke. Terima kasih ya Mbak. Teman-teman saya leave lebih dulu. Selamat sore, sehat selalu semua. Amin. Terima kasih banyak Mbak Heni dan Mbak Luki. Oke, teman-teman yang selanjutnya masih ada acara yang gak kalah menariknya, yaitu sharing session yang akan
dibantu ya oleh kami, yaitu dari Kak Marcel. Beliau adalah Magister Fisika Angkatan 2020 yang saat ini sudah menyelesaikan kuliahnya ya Kak. Halo Kak Marcel. Halo semua, selamat sore. Ya, sore. Pada Kak Marcel langsung dipersilakan untuk waktu dan layarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sore teman-teman. Mungkin saya perkenalan singkat. Saya Rivaldo Marcel Pembelaka. Saya merupakan award di LPDP tahun 2019, lulus 2019, tapi kuliah di tahun 2020. Kemarin PK 161 dan alhamdulillah, puji Tuhan sudah selesai menyelesaikan studi di UGM. Jadi angkatan UGM 2020. Oke, mungkin sharing session kali ini kita tidak terlalu serius ya teman-teman, karena mungkin tadi sudah agak serius di awal bersama dengan Mbak Heni dan tim dari LPDP. Mungkin saya di sini cuma sebagai membagi pengalaman saya saat saya mengajukan dana penelitian, dan mungkin kurang lebihnya sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Heni terkait dengan prosedur dan apa yang harus dipersiapkan. Mungkin saya hanya ingin membagi sedikit pengalaman saya saat mengajukan dana penelitian, khususnya teman-teman yang penelitiannya laboratorium, tapi non-lab juga tidak apa-apa. Saya izin share screen ya. Mungkin saya share screen-nya tidak berupa PowerPoint, hanya berupa fund request saja yang saya lakukan kemarin ke teman-teman semua. Mohon izin. Oke, apa sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Mas, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira ini yang saya persiapkan untuk mengajukan dana penelitian tesis saya, khususnya untuk penelitian lab. Nah, di sini ada beberapa item yang mungkin teman-teman tidak wajib, tapi kalau dari saya itu kayak salah satu keuntungan biar cepat diproses oleh tim LPDP-nya, gitu teman-teman. Kemarin saya mengajukan kurang lebih 3 minggu. Agak termasuk cepat dibandingkan dengan ada beberapa teman saya yang sampai menunggu berbulan-bulan untuk mencairkan dana penelitiannya. Nah, mungkin bisa di screenshot atau di foto beberapa hal yang saya persiapkan, yaitu yang pertama bukti aktif kuliah. Kalau dari kami mahasiswa UGM, itu saya hanya melampirkan screenshot website Simaster UGM yang menandakan bahwa saya itu aktif kuliah. Kemudian ada kartu tanda mahasiswa. Di sini saya melampirkan IKTM yang ada di Simaster juga. Mungkin kalau teman-teman yang ada di luar UGM yang saat ini hadir, itu bisa melampirkan kartu mahasiswa secara scan atau secara elektronik. Kemudian letter of acceptance, ini LOA yang diterima di awal. Kemudian ada buku tabungan pastinya. Nah, ini ada surat persetujuan dosen pembimbing. Nah, untuk surat persetujuan dosen pembimbing, kalau dari jurusan saya kemarin, itu kami harus mengikuti ujian proposal terlebih dahulu. Tetapi, teman-teman, setiap jurusan itu berbeda regulasi. Ada teman-teman di jurusan lain yang tidak harus proposal lebih dulu. Dia cukup meminta ke dosen pembimbingnya, itu bisa dikeluarkan. Tapi kalau dari kami harus mengajukan atau melakukan ujian proposal terlebih dahulu. Nah, setelah itu kami minta surat persetujuan dosen pembimbing, itu dilampirkan juga. Kemudian ada surat keterangan penelitian yang tidak dibiayai oleh kampus. Tadi saya sempat dengar dari Mbak Heni, biasanya ditulis di syaratnya itu dari universitas, tapi tidak apa-apa melampirkan dari fakultas saja. Karena saya kemarin melampirkan surat keterangan penelitian tidak dibiayai kampus itu dikeluarkan oleh fakultas, dan itu bisa diterima oleh pihak LPDP. Kemudian yang pastinya ada RAB. Nah, untuk RAB ini silakan di-download di buku panduan, karena di situ ada RAB yang sudah sesuai dengan standar. Dan sebenarnya ini tidak perlu ya teman-teman untuk referensi harganya, tapi kalau dari saya ini seperti yang tadi saya bilang, salah satu keuntungan juga agar
pemeriksaan dokumen kita itu tidak terlalu lama atau tidak terlalu ribet kalau kita menyajikan referensi harga secara ad cost ya pastinya, biar dari pihak LPDP juga pasti akan mempercayai kita bahwa RAB atau proposal yang kita ajukan itu sudah benar-benar sesuai dengan harga yang berlaku saat itu. Dan yang terakhir, jangan lupa menyertakan proposal tesis seperti itu. Untuk pengajuannya, kalau kemarin saya mengajukan dari 100%, saya mengajukan sekitar 98,9% dana penelitian. Lumayan ya, teman-teman. Mungkin saya tampilkan saja ya. Nah, untuk RAB-nya kira-kira seperti ini. Ini terlihat ya, teman-teman? Oke, RAB-nya seperti ini. Usahakan dibuat per sub, seperti material habis pakai, kemudian pengganaan, sampai dengan dan lain-lain. Ini untuk lab. Begitu juga dengan non-lab, jangan lupa dibagi, karena setiap sub itu ada pagunya masing-masing. Jadi kayak 10% untuk pengganaan, material habis pakai itu 70% dan sebagainya. Itu sesuai dengan RAB yang sudah dikeluarkan atau syarat yang sudah dikeluarkan oleh LPDP lewat buku panduan. Nah, untuk harga-harga ini, yang untuk jumlah, itu saya masukkan seperti ini, referensi harga. Nah, ini kayak memberikan memberikan keuntungan tersendiri seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Karena ketika kita sudah melampirkan harga seperti ini atau at cost, itu pihak LPDP akan lebih mudah dan kita akan membantu juga pihak LPDP agar mudah untuk memeriksa proposal kita. Gitu. Mungkin saya stop share ya. Nah, untuk pengajuan sendiri, kita mengajukan lewat aplikasi website Simonef, mohon maaf, kita kan semua sudah ada Simonef, itu silakan diajukan di situ buat fund request. Nah, dari fund request ini kita akan mendapat jawaban sekitar 7-10 hari dari pihak LPDP, apakah itu diterima atau ditolak. Jadi, pertama kita akan lihat dulu, kalau sudah diterima, baru masuk tahap pemeriksaan selama 6 hari, teman-teman. Nah, di tahap pemeriksaan ini akan disajikan kepada kita bahwa mana yang akan didanai dan mana yang tidak didanai. Kalau dari pengalaman saya kemarin, saya mengajukan sekitar 24.500.000, tapi yang disetujui itu 23.800.000. Itu karena ada dana yang ada sub yang saya masukkan, tapi ternyata itu tidak bisa didanai oleh LPDP. Kalau untuk lab, misalnya penggunaan Grammarly, nah itu tidak bisa didanai oleh LPDP. Sedangkan untuk lain-lain yang saya ajukan itu bisa diterima, seperti bahan habis pakai, pengganaan, pengiriman, dan lain-lain. Nah, setelah mereka mengirimkan jawaban bahwa dana kita sudah disetujui, menunggu sekitar 10 hari seperti biasanya, tapi waktu itu saya tidak sampai 10 hari, mungkin cuma 7-8 hari. Kemudian dana riset saya sudah bisa keluar. Mungkin ini pesan dari saya, teman-teman. Ini tidak menggurui karena kita sama-sama belajar. Usahakan ketika kita membuat proposal, jangan melebih-lebihkan karena nanti akan membuat kita pusing atau ribet ketika kita akan membuat RAB. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Heni tadi. Jadi usahakan buat proposal sesuai dengan kebutuhan kita. Memang ini agak jadi hijau sih dalam tanda kutip matanya karena seperti saya lab itu dapat 25 juta gitu. Jadi banyak. Tapi takut ketika akan membuat RAB. Makanya diusahakan membuat atau mengajukan proposal sesuai dengan apa yang kita butuhkan saja. Nah, mungkin kalau teman-teman kekurangan sebelum disetujui oleh LPDP, silakan mengajukan tiket bantuan kembali untuk mengubah. Sedangkan kalau teman-teman yang sudah cair dan tiba-tiba kekurangan, nah itu kesalahan dari teman-teman sendiri. Jadi usahakan sebelum diserahkan atau sebelum dibuat fund request, diperiksa kembali apakah sudah cocok. Diusahakan lebih saja. Nanti kalau lebih itu kita kembalikan nanti pada saat pembuatan RAB. Nah, kalaupun misalnya kurang, berarti teman-teman harus merelakan sedikit LA untuk penelitian ini.
mungkin itu saja sih dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya sesuatu, mungkin tadi ada yang belum terjawab, saya akan berusaha mencoba menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui terkait dengan dana penelitian yang sudah saya terima dan terkait dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Karena saya juga mendapatkan pengalaman ini dari kakak-kakak tingkat kita yang sudah sebelumnya sudah mengajukan dana penelitian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Aziza. Oke, terima kasih banyak Kak Marcel. Singkat padat jelas ya Kak. Kita akan perbanyak aja nih ya buat tanya jawab karena ini udah ada nih beberapa teman yang mau tanya nih Kak. Bisa langsung raise hand aja ya buat teman-teman yang ingin bertanya. Jadi bisa langsung disampaikan Kak Marcel gitu. Oke. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Atau ini Kak, tadi ada satu pertanyaan yang masuk, karena tadi telat join Q&A-nya ya, dari Kak Agus Ferani. Izin bertanya Kak, saya jurusan linguistik terapan, di mana tesis ditulis dalam bahasa Inggris. Apakah bisa mengajukan dana proofreading? Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, terima kasih. Ini untuk penelitian non-lab ya. Nah, kalau untuk penelitian non-lab sendiri sebenarnya ada sedikit perbedaan, yaitu terdapat di sub dan lain-lain, teman-teman. Nah, kalau di sub dan lain-lain ini, kalau misalnya dana penelitian lab itu hanya 10%, sedangkan dana non-lab kalau tidak salah itu 30% atau 20% ya. Jadi lebih daripada dana penelitian yang lab. Nah, kalau setahu saya, dan dari pengalaman teman-teman saya, jadi dana proofread itu bisa diajukan di dana penelitian LPDP. Jadi kayak kita meminjam jasa, itu kayak menyewa jasa dari orang gitu. Jadi setahu saya itu bisa Kak. Jadi silakan diajukan saja. Jangan lupa sertakan nominalnya dan kira-kira proofread ini dikerjakan berapa lama dan jumlahnya berapa. Usahakan dikasih referensi harga yang sesuai saja supaya tidak meribetkan kita, karena ada beberapa teman yang mengajukan terus kemudian dibalikan kembali karena melebih-lebihkan harga seperti itu. Jadi diusahakan diminimalisir hal-hal yang tidak penting seperti itu. Dan kembali ke pertanyaan tadi, untuk proofread dibiayai khusus untuk non lab ya. Terima kasih. Berarti kalau yang lab proofreading nggak dibiayai Kak atau tetap di belum di open mic Kak? Sorry. Kalau untuk lab sih kayaknya bisa juga ya, tapi masalahnya di non lab itu maksimal dan lain-lain itu cuma 2,5 juta ya Kak, kalau setahu saya. Jadi kayaknya kecuali dia masukkan itu di kan habis pakai, yang kedua itu apa ya? Sorry. Analisis kayaknya kan, kalau analisis itu bisa kan pinjam jasa seperti itu. Tergantung sih, yang penting dicukup-cukupkan saja seperti itu. Oke. Siap. Terima kasih banyak Kak Marcel. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Bisa melalui chat ataupun melalui raise hand ya. Yang mungkin terkendala sinyal mungkin bisa melalui chat, nanti bisa saya bacakan. Kayaknya sudah, ada. Ada. Oke, Mbak Rati dipersilahkan untuk open mic. Tapi mohon maaf kalau off-cam-nya Kak yang lagi keenak badan. Perkenalkan, nama saya Rati. Saya dari program doktorat di UAN. Jadi sengaja ikut karena flyernya di-share di grup dana penelitian ya Kak, yang ada di WhatsApp. Jadi saya ingin komentari soal proofreading. Sepanjang pengetahuan saya, proofreading untuk doktoral degree itu dibatasi 10 juta. Kemudian untuk master itu 5 juta, tapi untuk di LM Kak. Mohon konfirmasinya. Kalau sesuai sanjuan seperti itu.
Kita tunggu dulu ya, Kak. Ini kok kayaknya Kak Ratih terkendala. Kayaknya saya sudah tangkap pertanyaannya, Kak. Oh ya. Jadi ini pendek yang saya tangkap ya. Jadi pertanyaannya tadi dijelaskan kayak maksimal, yaitu kita harus menyesuaikan dengan persyaratan yang diberikan oleh LPDP sendiri. Karena nanti kalau misalnya kita melebihkan itu tidak akan di-cover. Jadi LPDP hanya meng-cover sesuai apa yang disampaikan. Seperti tadi untuk contoh yang bantuan internasional ya. Kalau bantuan internasional itu cuma Q1 25, Q2 itu 15. Jadi kalau misalnya kita membayar lebih, ya mau tidak mau kita harus mengeluarkan uang dari pribadi kita. Karena LPDP hanya meng-cover sebagian dari itu. Gitu ya, Mbak? Mohon maaf, saya mau merespon jawaban Masnya tadi, karena sesuai panduan yang saya tahu, untuk master yang DN itu belum bisa mengajukan proofreading. Jadi proofreading 5 juta hanya untuk master yang dari LN. Begitu. Oh baik, Mbak. Terima kasih. Kayaknya ini informasi Mbak Sisa. Oke, terima kasih banyak untuk tambahannya ya, Mbak. Oke. Ini Mbak, ini Mas, ini ada yang bertanya juga tadi dari slide ya, ada beberapa yang belum terbacakan gitu. Dari Mbak Dewanti Cahyawidi. Jika penelitian tesis mengikuti topik penelitian dari dosen juga didanai LPDP, bagaimana kebijakan pengajuan dananya? Apakah sharing RAB? Oke, kalau ini terkait dengan, jadi dia kayak penelitian payung gitu nggak sih, Mbak? Jadi dia mengikuti penelitian dosen. Iya. Sedangkan dosennya juga didanai. Iya, betul. Nah, itu tidak bisa karena itu bakal double funding. Nah, kecuali kita mendapat dana yang di luar dari LPDP. Nah, ini dosennya didanai LPDP juga, Mas. Apakah sharing RAB atau bagaimana, Mas? Kalau menurut saya, kalau dari saya, pasti itu hanya satu RAB saja, Mbak. Ikut dosennya atau dari dia sendiri gitu. Karena itu bakal, kalau misalnya kita mengajukan dua-duanya, itu boleh tapi harus beda itunya, Mbak. Jadi misalnya dosennya tentang A, dia tentang B, kayak gitu. Nggak boleh sama-sama. Berarti beda judul maksudnya, Mas? Iya, beda judul gitu. Ini yang saja dari Kak Baitullah Al-Amin. Bagaimana jika salah satu item di RAB penelitian terpaksa melampaui persentase pagu dana? Kalau melampaui, itu kembali seperti yang sudah saya jelaskan di awal, berarti kita harus menggunakan uang pribadi. Gitu. Jadi misalnya kita cuma dikasih 15 juta untuk analisis, 7,5 juta untuk analisis, tetapi ternyata analisisnya itu sampai 10 juta. Berarti sisanya 2,5 juta itu dari pengeluaran kita sendiri. Itu tidak bisa diambil dari sub yang lain. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Heni tadi. Gitu. Thank you. Tetap nggak bisa ya, Mas? Nggak bisa. Sedikit strict juga ya, Mas? Ya benar. Makanya teman-teman, ini kayaknya saya ulang lagi ya. Ketika kita mengajukan RAB, usahakan ajukan sesuai kebutuhan. Karena kalau kita sesuai kebutuhan, kita akan lebih mudah untuk membuat LPJ. Kita akan lebih mudah membuat LPJ kalau kita mengajukan RAB sesuai kebutuhan. Gitu. Thank you, Mbak. Ini Mas ada dari Kak Nurfa Dilatul. Kalau nggak menggunakan lab, ada nggak Mas contoh RAB-nya yang non-lab? Kalau non-lab sih saya nggak ada ya. Tapi mungkin teman-teman bisa email saya. Kalau untuk saat ini saya nggak ada. Tapi teman-teman bisa email saya, nanti saya coba tanyakan ke teman seangkatan saya yang sudah cair LAB-nya. Oke, boleh Mas minta emailnya di drop di nanti saya itu ya. Nanti boleh email, nanti saya bisa bagikan RAB saya juga di situ. Oke, terima kasih banyak Mas Marcel, sangat bermanfaat sekali contohnya. Kita sharing-sharing aja di sini. Ini nggak usah terlalu resmi amat. Oke, ini teman-teman ada yang mau tanyakan mumpung ada Mas Marcel nih, yang masih bingung mungkin buat pencairan dananya, apa aja item-item yang
diperbolehkan ataupun tidak. Oh, ini juga ada Mas, tadi ada yang tanya. Belum sempat kebaca juga. Sebentar, Mas. Sempat ketemu. Ada nggak Mas batasan jenis anggaran yang boleh atau tidak boleh diajukan? Batasan ini maksudnya sesuai subnya kayaknya ya. Mungkin dibacain lagi. Adakah batasan? Jenis anggaran yang boleh atau tidak boleh diajukan? Kayaknya kalau misalnya ini yang soalnya pertanyaannya agak sedikit kurang jelas ya. Semoga menjawab. Mungkin batasan yang dimaksud sini kalau misalnya di dana habis pakai itu kita dikasih misalnya 70%, terus maksimalnya mungkin 12,5. Nah, itu batasannya. Berarti kita hanya bisa sampai 12,5, teman-teman. Kayak yang tadi gitu. Analisisnya 7,5, berarti dia cuma sampai 7,5. Nah, kalau memang kita ada analisis atau dana dan lain-lain yang mungkin tidak berlebih, nah itu ditanggung oleh kita masing-masing. Karena LPDP hanya sampai 7,5 juta itu. Atau dana habis pakai 12,5, berarti dia cuma sampai 12,5. Batasannya seperti itu. Jadi ingat, lab itu ada maksimal 15 juta, dan kalau misalnya non-lab itu, lab itu 25 juta, non-lab yang 15 juta. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Rati nih, Mbak Rati kayaknya. Ya, mohon izin. Karena kita lagi sharing gitu ya Mas, bukan bermaksud menggurui, karena saya pengajuannya tahun lalu. Jadi mungkin yang perlu ditambahi selain pagu, itu ada item-item yang nggak bisa di-approve gitu oleh LPDP Mas. Contoh, kita nggak bisa mengajukan pembelian printer, kemudian pembelian catering, nah itu nggak akan diajukan, atau pembelian external disk. Itu benda-benda yang sering diajukan tapi tidak di-approve. Nah, jadi kita harus membayangkan item yang kita ajukan di barang habis pakai adalah item yang habis memang, tapi tidak bisa dipakai lagi. Jadi itu yang harus dibayangkan. Kemudian di bagian penggandaan, bagian penggandaan itu mungkin bagian proofreading untuk artikel yang akan kita submit, bukan proofreading yang disertasi atau tesis. Kemudian di barang habis pakai, di barang yang sewa alat, biasanya kita bisa mengajukan juga sewa untuk software analisis data ya. Nah, software yang kita ajukan yang tidak bisa di-approve adalah AMOS dan SPSS, Grammarly. Nah, yang seperti itu tidak bisa di-approve. Kemudian kita nggak bisa mengajukan honor, pembantu penelitian gitu, atau enumerator seperti tadi. Kemudian boleh mengajukan honor validator instrumen. Masing-masing itu sebesar 500.000 sebanyak 3 kali. Jadi 3 validator, maksimal berarti 1,5 juta. Kemudian bagian lain-lain, kita hanya boleh mengajukan tiket transportasi pesawat pulang pergi satu tujuan. Jadi nggak bisa, misalkan penelitian kita 3 tempat, 3-3-nya kita ajukan, itu tidak boleh. Kemudian untuk kereta atau moda lain itu perlu didiskusikan untuk bisa di-approve. Misalkan teman-teman yang di Maluku tidak ada transportasi lain, maka perlu didiskusikan via tiket bantuan. Untuk akomodasi, teman-teman sering mengajukan harian, sewa tempat tinggal harian. Itu tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan itu adalah maksimal pengajuan per bulan 10 hari, itu dihitung 1 bulan, maksimal 1 bulannya 500.000, maksimal per bulannya 500.000, dan maksimal pengajuan sebanyak 6 bulan. Mungkin itu tambahannya Mas Marcel. Mohon maaf kalau terkesan ikut campur gitu, mohon maaf ya. Gak apa-apa Mbak, kayaknya ini kolaborasi yang bagus ya, karena kan Mbak Rati ini dari linguistik ya, jadi yang non-lab benar kan ya Mbak? Betul. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Rati, itu khusus juga untuk teman-teman yang non-lab ya. Dan sekali lagi teman-teman, untuk pengajuan dana penelitian ini tidak disetujui untuk barang yang bisa dimiliki sendiri gitu.
Jadi yang kayak tadi seperti printer kan itu ketika dibeli kan itu bisa jadi milik sendiri. Nah, itu tidak di-cover oleh LPDP. Seperti itu. Terima kasih ya Mbak Rati. Sama-sama. Terima kasih Ini banyak Mas Marcel dan Mbak Rati. Ini ada yang di chat juga ya Mbak? Kayak Iya, boleh. diperbolehkan mengajukan dana kegiatan prapenelitian yang dilakukan sebelum seminar proposal. Kalau setahu saya ya, yang untuk mengajukan dana itu sih tergantung regulasi masing-masing ya, Mas Deki, karena ada teman saya yang dari jurusan lain, dia sudah bisa mengajukan dana, padahal itu belum proposal gitu. Ini kegiatan prapenelitian. Mungkin Mbak Rati bisa bantu ya. Mas Marcel sepertinya bukan dari regulasi kampus deh, tapi regulasi dari LPDP-nya kan harus seminar proposal dulu. Ya, kalau misalnya dari LPDP memang menganjurkan untuk memang di persyaratannya itu harus proposal terlebih dahulu baru bisa mengajukan. Tapi kalau dari pengalaman saya dan teman-teman, ada teman-teman saya yang memang tidak harus proposal terlebih dahulu, Mbak. Karena kan untuk proposal ini hanya ingin mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing saja. Untuk pengajuan. Gitu. Iya benar. Karena kan di prasyaratnya itu cukup memang harus menyajikan proposal, tapi tidak harus dilampirkan bahwa ini adalah jadwal proposal dan sebagainya. Cuma melampirkan proposal dan tanda tangan dosen, kalau tidak salah. Oke, sudah sangat jelas, Mas. Mungkin dari Mas Dekinya yang bertanya ada tanggapan mungkin? Ya, Mas Deki mungkin. Jadi intinya setiap admin tanya yang diajukan tuh nggak boleh yang nggak habis pakai ya Mas ya. Intinya semuanya harus habis pakai. Yang nggak bisa dimiliki Mas. Sebenarnya kan ada bagian-bagiannya kan ya Mbak, yang kayak tadi material habis pakai, terus penggandaan sampai dan lain-lain kan. Nah cuman intinya LPDP itu tidak mengcover barang yang jadi milik sendiri gitu Mbak. Gitu. Pokoknya jangan membeli barang gitu, dia akan mengcover. Kayak yang tadi seperti Mbak Rati bilang kan, pengajuan untuk pengadaan print, terus tinta. Walaupun tintanya akan habis ya mungkin ya, tapi mungkin itu nggak bisa. Iya nggak. Oh, tinta juga nggak boleh, oke. Tinta boleh. Oh, tinta boleh ya? Cartridge, sorry. Cartridge-nya ternyata. Cartridge-nya. Tintanya boleh ternyata habis pakai. Tintanya boleh, printernya nggak boleh ya Mas? Printernya bisa. Printernya nggak boleh. Tapi ada juga yang mengajukan sewa printer di bagian sewa alat. Nah, itu juga nggak boleh. Sewa Zoom, itu juga belum boleh. Terus kita, kalau ada yang mau mengajukan souvenir untuk yang sosial, yang bukan lab, itu souvenirnya misalkan berupa e-money, itu juga nggak boleh. Gitu. Ya, ini sih kumpulan dari hasil share teman-teman ya. Saya sampaikan mungkin ada yang bakal mengajukan. Nah, seperti yang Mas Marcel tadi, beliau mengajukan cepat di-approve karena semuanya itemnya eligible, diperbolehkan. Jadi nggak perlu revisi seperti yang Mbak Heni tadi katakan. Jadi lebih cepat reviewernya memutuskan. Ya betul Mbak, terima kasih Mbak Rati. Jadi usahakan dibuat sejujur-jujurnya, karena ketika kita jujur pasti lebih nyaman lah jalannya. Mungkin bisa aja ya Mbak. Ya, oke, terima kasih banyak ya Mas Marcel dan juga Mbak Rati yang udah menyempatkan waktunya buat berbagi pengalamannya selama pencairan gitu. Sebelum ditutup Mas, ada closing statement dulu dari Mas Marcel buat teman-teman. Closing statement-nya apa ya? Kayaknya saya selalu bilang ini sih, do the best and let God do the rest. Jadi kayak buat apa yang sebaik dari kita saja, nanti selebihnya nanti Tuhan yang mengatur. Nah kalau misalnya kita saat ini sedang dalam proses tahap misalnya pengajuan dana, ya usahakan dibuat sebaik mungkin, sejujur mungkin, karena di sini juga integritas kita dituntut kan ya, dilihat, dinilai. Karena ketika kita melakukan itu dengan jujur, dengan baik, dengan benar, pasti ke depannya itu akan dilancarkan semuanya. Semangat teman-teman untuk pengajuan dana penelitian, semoga bisa lulus dan cepat berkontribusi untuk
Indonesia. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Mas Marcel. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, ini ada pengumuman menarik nih buat 3 penanya terbaik pada sore hari ini. Yaitu siapa aja? Yang pertama ada Kak Yesinta Hermatang, yang kedua M. Baitullah Al-Amin, dan yang ketiga ada Kak Dewanti Cahyawidi. Selamat bagi para penanya terbaik. Nah, buat teman-teman yang menjadi penanya terbaik, bisa menghubungi Bendahara Kelurahan atas nama Dinar Nevanti. Nomornya sudah ada di kolom chat ya teman-teman. Dan setiap penanya terbaik akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000. Oke. Ya, karena sudah 3:30 sore dan sepertinya teman-teman juga sudah mulai sedikit lelah gitu ya. Marilah kita akhiri acara pada siang hingga sore hari ini gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman untuk semangatnya, antusiasnya, luar biasa banget karena banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan bisa nambah ilmu juga buat saya pribadi juga gitu. Mohon maaf jika saya selama jadi MC banyak kekurangannya. Terima kasih banyak buat yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.